sesuai signal, ikuti sell-nya sesuai signal. Oke. Nah, atau sudah ada yang posisi trending, ya mungkin boleh diimpor, biar langsung dibahas juga boleh ya. Kalau ada yang mau dibahas tentang posisi tradingnya boleh sekalian. Kalau ada ya. Oke, kita lihat di sini langsung kita ke chart MetaTrader. Ya Pak David gimana? Ada yang mau dibahas tentang apa? Misalkan pair apa juga boleh ya, langsung aja. Pak pengen tahu aja Ya. Cara-caranya Pak. Bagaimana Pak David? Sudah Pak, koneksinya ini agak lemah. Sinyal mungkin Pak. Ya. Mungkin sinyal, jadi suaranya belum. Banyak ini suara burung ya. Iya. Iya. Ada kira. Saya kira 4.400. Wah, saya Pak Adiono langsung nasdaq. Analisa hari ini bisa sell Kak. Wah, langsung analisa ini. Pak Adiono ini. Ya, oke. Gimana Pak David? Tadi ada yang mau ditanyakan? Karena ada yang belum pernah trading ya. Ada yang udah belum pernah, jadi kita bisa sama-sama belajar. Pak Galuh belum pernah trading katanya. Oke, kita kasih share chart ini ya, ini chart ya. Ini chart untuk misalkan forex dulu misalkan ya, kita ke Euro USD. Ya, Euro USD. Nah, misalkan dari chart ini kan grafik harga ya dalam bentuk candlestick. Kemudian kita lihat di sini ada yang hijau, ada yang merah. Ya, hijau itu sebenarnya bisa warnanya bisa beda-beda, tapi yang hijau ini adalah naik. Yang merah ini turun. Kemudian ada di sini ada D1, ini berarti satu candlestick ini satu hari. Kalau H4 berarti 4 jam, H1 itu berarti 1 jam, M1 berarti 1 menit. Nah, dari chart ini saja nih, dari chart ini misalkan kita lihat di H4. Nah, di H4 ini berarti cenderung ini secara gampangnya ini harga ini Euro USD ya, Euro terhadap US dollar ya. Ini cenderung naik atau turun nih, Pak Galuh? Boleh direspon ya. Pak Galuh, ini cenderung naik atau turun nih ke depannya nih, prediksinya? Kalau lihat dari cenderung naik kali ya. Oh, Pak Galuh nih Bapak atau Ibu ya? Maaf. Ibu. Oh, Ibu, maaf. Iya. Ibu Galuh. Ya. Cenderung naik ya. Ya jelas ya, ini memang cenderung naik karena dia bentuk pola ya naik. Ya kelihatan kalau kita garis saja kan dari yang paling ujung ya ke paling ujung atas ini kan dia jelas cenderung naik ya. Ini kelihatan ya. Cenderung naik. Kita garis saja nih misalkan nih. Kita tambahin. Tunggu, maaf bentar ya. Ini nggak kelihatan. Ada ininya apa namanya? Toolsnya. Tunggu ya. Oke, toolsnya mana ini? Oh, di sini. Nih ya. Ini kan kita lihat ya, kita tebelin aja nih warna ungu ya, warna merah. Nah, kalau dari sininya kelihatan ya ini berarti kan cenderung naik kan. Ini rendah, ini tinggi ya. Kalau yang update-nya lebih tinggi daripada yang sebelumnya, berarti kan ini naik, jadi cenderung naik. Nah, kalau dari cenderung naik ini kan berarti kecenderungannya itu bisa disebut namanya tren. Ya, kecenderungan ya. Kecenderungan untuk harga bergerak naik, ya berarti trennya naik. Kalau kecenderungan harga bergerak turun, namanya trennya turun. Ya, jadi kita lihat di sini, berarti ini trennya sedang naik. Jadi kalau sedang naik, berarti kita ambil posisi untuk ikutin tren, ya. Karena trend is your friend, just follow the trend. Jadi kita ikutin trennya naik, berarti kita ambil peluang untuk beli, ya. Sederhananya misalkan kalau dolar terhadap rupiah misalkan kan kalau misalkan saat ini misalkan di 14.000 misalkan di 14.400, kalau besok kita minggu depan kita prediksikan di 14.700, nah kita beli kan sekarang 14.400, minggu depan kita jual di 14.700 gitu ya. Nah, ini contohnya
Euro USD ya, dia cenderung naik, berarti kita ambil peluang untuk open buy ya. Ini euro terhadap US dollar. Nah, kita lihat kemudian kita lihat di time frame yang D1-nya. Nah, di D1-nya kita lihat ini dia ada batasan-batasan atasnya ya. Batasan atasnya atau batasan bawahnya kita bisa tambahin di sini grafik horizontal ya. Grafik horizontal kita tanda ini. Kita misalkan yang putus-putus ya. Seperti ini. Nah, ini kan batasan untuk ya batasan bawahnya yang sini, tapi dia jadi batasan atas di sini. Nah, ini perlu kita perhatikan. Ya, kalau kita misalkan ambil posisi buy ya, walaupun tadi sedang naik, tapi ini ada batasan atasnya. Kalau kita buy tadi sekarang ya dia ketahan di atasnya ini. Ya, istilahnya kalau kita lempar sesuatu ke atap, ya dia ketahan di atap ya. Dia kemudian balik lagi ke bawah gitu ya. Nah, ini atapnya di sini yang garis-garis putus-putus. Jadi kalau kita misalkan buy di sekarang ya, kita perlu perhatikan ya apakah ini akan kembali turun karena sudah di atap ya kan. Kalau dia kena kepentok di atas berarti dia cenderung turun atau tidak. Ini perlu kita perhatikan. Oke, kemudian kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini kan tadi ini ada yang tadinya dia sudah tembus di sini bawahnya, batasan bawahnya tembus, tapi kemudian dia ketahan di sini di batasan yang tadinya bawah jadi atas. Istilahnya kalau misalkan ini tadinya jatuh dari lantai 3 ya, ini ke lantai 2 di sini. Nah, kemudian dia mencoba lagi naik ke lantai 3, tapi ketahan di atapnya. Plafonnya lantai 2. Nah, di sini ketahan. Apakah dia lanjut naik ke lantai 3 lagi atau dia balik ke dasarnya lantai 2 atau bahkan bisa ke lantai 1 gitu ya. Ini kita perlu perhatikan. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kita bisa dibantu lagi namanya ini ya yang garis Selama gap year ini trend line ya. Kita dari paling tinggi ke paling tinggi berikutnya di sini kita bisa tambahin. Ya, kita properties, kemudian kita ini dari sini putus-putus mungkin warnanya kita hitam. Klik kemudian rewrite supaya dia panjang ke kanan. Nah, ini juga jadi batasan atasnya, atapnya. Nah, kita perhatikan di sini dia sudah dekat atap juga. Ya, dekat atap. Jadi kalaupun naik dia kena di atapnya, ya kejedok ke atas nih. Dia kalau kejedok ke atas cenderung dia jatuh lagi ke bawah. Nah, ini kita perlu perhatikan. Kalau kita misalkan buy sekarang, maka kesempatan kita memperoleh keuntungan hanya sebatas ini, kecil karena udah di atap ya, udah di atap sini. Nah, ini kita perhatikan. Jadi kalau dia ke pentok di sini ya, dia bisa kembali turun. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi kalau kita ambil buy sekarang, nah ini probabilitasnya ini gimana ya? Cenderungannya ini berapa persen dia bisa naik atau cenderung lebih banyak dia cenderung untuk turun ya secara time frame yang lebih besar, karena secara time frame yang lebih besar di daily ya grafik harian itu masih cenderung turun ya seperti ini ya. Ini kan kalau kita lihat Pak Ibu Galuh ya, kalau seperti ini cenderung apa Ibu Galuh? Seperti ini polanya. Cenderung bearish. Turun ya. Oh, Bu Galuh udah tahu nama bearish ya. Berarti kalau basic istilahnya udah tahu, tapi kalau teknikalnya gini masih iya. Oke, ya. Ini kan cenderung turun ya. Ini dari tinggi ke rendah ya, berarti cenderung turun. Yang update-nya rendah, yang sebelumnya tinggi, berarti ini cenderung turun. Nah, cenderung turun begini ya, kalau secara time frame yang lebih besar di D1 berarti kita ambil peluang untuk open sell. Tapi kalau di H4 yang lebih kecil, dia cenderung naik. Nah, ini kita harus perhatikan di beberapa time frame ya, karena kalau kita lihat di D1 dia cenderung turun, tapi kalau di H4 dia cenderung naik. Nah, kita lihat di D1 dia sebenarnya sudah ada di atap-atap tadi lantai 2 ya, karena tadi udah jatuh dari lantai 3 ya. Jatuh dari lantai 3 ya, seperti ini kan dia jatuh dari lantai 3 nih, di lantai 3 turun ya ke bawah ya.
Nah, ini ketahan di lantai di dasar lantai 2, dimantul di sini ya. Sempat ke lantai 1 di sini, tapi dia naik lagi ke atapnya lantai 2. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, perlu diperhatikan. Nah, kalau begini berarti probabilitasnya cenderung apa? Lebih besar apa nih, Pak Asari? Berarti probabilitasnya cenderung apa nih? Cenderung naik atau turun kalau lihat begini? Turun. Turun. Nah, berarti probabilitasnya cenderung turun, berarti kita lebih baik ambil posisi open sell atau open buy? Open sell. Ya, open sell karena cenderung turun. Ya, probabilitas yang lebih tinggi itu adalah cenderung turun, jadi kita open sell. Jadi bagaimana kita cari peluang ya, dengan strategi kita mungkin berbeda-beda, tapi poinnya adalah kita ambil peluang cari-cari apa namanya, konfirmasi untuk open sell ya, bukan open buy. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini. Kita cari peluang untuk open sell ya. Jadi kita tidak open buy karena peluang probabilitas untuk turun lebih gede daripada naik ya. Jadi kita lebih ambil open sell ya. Karena kalau dia naik cuman sedikit nih ruang untuk naik, atapnya ada di sini dekat ya. Tapi kalau lantainya dasarnya jauh di sini lantainya. Nah, di sini. Jadi bisa dia turun jauh di sini. Nah, seperti ini. Jadi peluang untuk kita untuk open sell lebih tinggi. Nah, oke, kalau gitu kita cari peluang open sell. Nah, kita cari open sell mungkin kita dibantu dengan pola-pola yang ada di dalam grafik, misalkan pola-pola yang kita dapat lihat, pola-pola dikonfirmasi misalkan untuk swing high. Swing high itu maksudnya high atas ya. High swing itu kayak di ayun ya. Berarti itu ayunan paling atasnya. Kalau udah di atas namanya udah di atas, kalau di ayun berarti cenderung turun gitu ya. Jadi turun. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini kalau kita di H1 ini juga support trendline ini sudah ditembus ya. Ini juga kalau yang garis miring ini sebagai batasan bawah, dan di bawahnya dia sudah ditembus. Nih, tembus di sini ya. Dengan dia tembus ya, ini tembus. Nah, tembus ini berarti dia udah cenderung untuk bisa turun. Nah, kita bisa ambil posisi untuk open sell. Ya, untuk open sell. Oke, open sell berarti kalau kita open sell, kita bisa open sell sekarang boleh dengan kita misalkan batasan ruginya di sini. Di atasnya level high sebelumnya. Kita tandain ya. Warna merah. Ini batasan rugi ya. Jadi kalau kita open sell di sini ya, ya misalkan kita open sell di level ini 107.302 ya, maka batasan rugi kita misalkan dipasang di yang merah ini. Nah, misalkan di 7771 ya. Nah, 771 ini berarti kalau dari 30 ke 71 berarti 41 pips. 41 pips itu kalau main 0,1 lot berarti $41. Ya, batasan ruginya $41. Ya, misalkan kita modal kita misalkan $1.000. Nah, batasan rugi kita $41 sekitar itu ya, belum tambah komisi misalkan. Nah, kalau kita rugi, ya ruginya $41 kurang lebih ya. Jadi nggak langsung habis $1.000, tapi ada batasan ruginya. Jadi kalaupun dia naik ke situ, ya itu kerugian kita di situ aja ya, nggak lebih ya, nggak lebih ya. Misalnya ditambah naik lagi ke atas, nah itu nggak semakin rugi karena sudah ketutup di sini, di level ini, di level batasan rugi. Nama biasa kita sebut namanya stop loss ya, batasan rugi, stop loss ya. Jadi loss itu rugi, stop berarti berhenti ya, kerugiannya berhenti ya gitu ya. Jadi stop loss. Oke. Jadi kalau kita misalkan ke sini kan berarti resikonya adalah 41 pip. Nah, untuk kita peluang profitnya berapa pip? Nah, misalkan kita TP-nya di sini, di lantainya ya, di bawahnya. Jadi kalau kita namanya udah kejedok di atas plafon,
cenderung jatuh ke lantai. Nah, kita bisa pasang di sini. Pasang untuk TP-nya di sini misalkan. Kita pasang TP-nya di sini, dia berharap untuk kita prediksi ya, kita turun ke sini ya. Turun ke sini. Nah, di sini berarti berapa pip? Kita lihat di sini, pipnya itu sekitar berarti kalau di sini di 0664 ya, berarti 64 ke 30 itu berarti 56 tambah 30 berarti 86 pip. Ya, kalau kita rugi 41 pip, kalau kita untung 86 pip. Ya, 2 kali lipat lebih. Ya, ruginya 41, kalau dapat untungnya 86. Jadi lebih untung ya. Ya, misalkan lebih untung seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, probabilitasnya dia cenderung untuk turun lebih gede. Jadi kita ambil posisi sell dan batasan rugi kita cuma dibatasi 41 pip, sedangkan target untung kita 86 pip. Nah, ini kita bisa ambil nih peluang seperti ini karena probabilitasnya juga lebih tinggi untuk turun, kita ambil sell dan batasan ruginya pun lebih kecil dengan target untungnya lebih gede. Nah, itu kita bisa ambil untuk sell euro USD. Nah, kurang lebih seperti ini. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh Bapak Ibu silakan. Sebelum kita lanjut, silakan Pak Ali. Ada yang mau ditanyakan? Pak Sarul, Ibu Galuh gimana? Cukup jelas? Halo. Ya, silakan. Ya Pak, kita fokusnya itu di satu time frame apa multi time frame Pak untuk bisa tahu itu batasan trendnya. Iya, berarti kita lihat tadi yang dari contoh adalah multi time frame. Ya, kita bisa lihat dulu time frame yang besarnya ya. Kemudian kita lihat time frame lebih kecilnya untuk kita entry-nya gitu. Ya, multi time frame. Namanya kita lihat kan time frame ini yang di sini ya. Time frame ini kan M1 1 menit, M5 5 menit, M15 menit, 30 menit, 1 jam, H1, H4 4 jam, D1 hari 1 hari, W1 weekly, MN monthly bulanan. Nah, kita bisa perhatikan nggak usah sampai bulanan nggak apa-apa. Lihat dari D1 ya, kemudian kita lihat arahnya kemana. Ya, kalau ini kan cenderung turun, berarti kita siap-siap mengambil posisi sell. Ya, di H4 kita bisa lihat kondisinya. Kemudian di H1 kita bisa lihat, bahkan sampai M5 pun kita bisa lihat untuk ambil posisi entry-nya. Ya. Umpama Pak, di H1 itu cenderung naik. Ya. Kemudian di H4-nya cenderung turun. Kita ini ambil tindakan yang mana? Nah, seperti ini kan tadi saya contohkan di D1 kan cenderung turun. Di H4 cenderung naik. Berarti kita ikut yang mana? Ikut yang lebih besar, yaitu cenderung turun. Berarti cenderung turun, maka di time frame yang lebih kecil kita cari peluang yang sama seperti yang di time frame yang lebih besar gitu. Ya, jadi kita ngikut yang lebih besar, cari peluangnya. Ya, misalkan tadi yang di time frame yang lebih besar kan cenderung turun, tapi kalau di yang kecil ini cenderung naik, berarti kita menunggu di time frame yang lebih kecil di mana peluangnya untuk cenderung turun gitu ya. Supaya kita tidak melawan yang besar. Kalau kita melawan yang besar kan kita kalah, ya kan? Kalau kita lebih kecil melawan yang lebih besar, kita kalah. Ya kan gitu ya, Pak? Oh ya, apa bisa begini, Pak? Saya mau main di time frame 5 menit, Pak. Ya. Nah, kita harus di M30-nya dulu atau H1-nya dulu, apa seperti itu, Pak? Ya, di H4-nya dulu juga boleh. Ya, ini kan di H4 nih. H4-nya kan misalkan polanya adalah ini adalah pola untuk misalkan dia konfirmasi swing high, maka kita bisa ambil posisi sell misalkan menunggu ada peluang di M5 misalkan. Oh, di M5, wah ini udah konfirmasi untuk kita sell nih yang ini. Nah, ini seperti ini kan ini konfirmasi untuk sell nih. Ya, kita sell di next candle. Kita sell di sini ya. Target terdekatnya kalau mau scalping yang cuma pendek-pendek aja, TP-nya di sini. Kita sell di sini, TP di sini kan udah kena TP di sini kan. Nah, ini contohnya nih. Seperti itu. Kena target untung ya di sini. Ini kan konfirmasi nih untuk kita sell nih. Kita next candle kita sell
stop loss di atas sini, ya kan? Stop loss misalnya di sini, di atas sini. Kemudian take profitnya kan di low lantainya yang sini kan, yang hijau ya kan. Kita kan sell-nya di sini. Kita kan sell-nya di sini. Sell-nya di sini nih. Ya, ujung sini. Kita sell sini, target untungnya di sini, stop loss di sini. Kita kalau kita lihat kondisi seperti ini kita kena target untung nih, profit gitu ya. Cuan di sini. Seperti itu ya Pak. Tadi kan kita udah liatin dia H4-nya dulu kan, atau di D1-nya. Oh, di sini turun, berarti kita ambil peluang untuk sell di sini di time frame lebih kecil. Gitu ya. Gimana? Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Pak Syarul? Pak Taufan? Silakan. Jangan sungkan-sungkan. Selagi ada kesempatan. Udah, Pak Ali, gimana? Cukup jelas? Jelas ya? Oke, nah. Jadi misalkan tadi apa nih? Ada pertanyaan nggak tadi? Maaf, saya belum lihat lagi. Di chat. Belum ada pertanyaan. Belum ya? Belum Pak Michael lanjutin Pak. Mungkin untuk informasi ID Zoom 6288 boleh tolong infoin nama lengkapnya Pak. Kita tunggu sekarang ya untuk ID Zoom 6288. Terima kasih. Oke. Nah, oke, kita ada mungkin ada permintaan nih, mau bahas yang mana tadi ada permintaan ya? Radiono ya? Nasdaq ya? Ya. Oh, Pak Suratmin tadi yang nanya. Ya. Maaf. Ya, Nasdaq. Ya, Nasdaq ini kan indeks ya, memang beda sama yang tadi Forex. Ini lebih fluktuatif yang ya kalau memang belum baru, lebih baik sih disarankan jangan trading ini ya, tapi di Forex aja. Oke, kita lihat di sini Nasdaq. Nah, Nasdaq. Oke, kalau Nasdaq kita lihat di sini ya ini kan kelihatan ya Nasdaq. Saya follow sini dulu. Nah, ini kalau di D1 cenderung apa, Pak Lediono? Cenderung untuk turun ya kan, nih paling tingginya di sini, ini paling rendahnya di sini kan. Nah, ini kan cenderung turun. Jadi lebih baik posisi untuk open sell untuk Nasdaq ya. Kan cenderung turun kan jelas ya. Oke. Kalau cenderung turun berarti kan kita ambil posisi untuk open sell. Nah, kita lihat lagi yang kecilnya lagi, yang paling update. Paling update di sini nih. Ini kan high di sini kan, high yang merah ini high-nya di 12951 ya, 50. Nah, ini saya tandain ya. 159 150 591 50 591 50. Nah. Oke. Nah, ini kan yang sebelahnya high-nya di 575 50. 575 50. 575 kalau ini kan 575 50. Oke, berarti kan lebih tinggi yang merah ini ya. Kemudian di sini kan yang hijau berarti ini dikalahkan sama yang merah. Yang merah udah lebih tinggi dan lebih rendah. Ya, yang hijau kalah tinggi, kalah rendah. Nah, ini namanya polanya itu bearish engulfing ya. Kalau dalam pola candlestick ini bearish engulfing. Nah, bearish engulfing ini engulfing ya atau bullish ya temannya, bullish itu engulfing ini bisa dikatakan pola yang probabilitasnya tinggi ya. Kalau dia bearish berarti probabilitas untuk turunnya tinggi. Kalau dia bullish engulfing berarti probabilitas untuk naiknya tinggi. Nah, ini kita bisa pakai untuk kita entry ya. Kita bisa entry, kita bisa ambil pola ini aja ya. Mungkin nggak usah banyak pola kita pelajari, cukup pola ini aja ya. Ini namanya bearish engulfing ya. Jadi misalkan kalau seperti ini di next candle kita bisa open sell. Nah, ini kan daily chart ya. Di next candle berarti kan di sini nih.
Berarti di open 11900 kita sell kan? Misalkan seperti ini kan kita sell nih. Sini ya. Kita tandain di sini. Kita warna apa nih? Ungu ya. Oke, kita 1190 ya. Kemudian kita sell di sini kan? Nah, ini kita sell di sini nih. Kita sell di sini. Kita sell di sini tandain ya. Ini kan D1, ya kan D1. Berarti di D1 di tanggal 19 Mei kita siap-siap open sell kan. Nah, kita kan nggak main D1, tapi kita patokannya misalkan ini cenderung berarti di tanggal 19 kita untuk open sell kan. Oke, kita di time frame bahkan yang lebih kecil bisa langsung ke time frame M5 boleh ya. M5 tadi kan patokan awalnya D1 tapi kita entry di M5. Oke, kita geser. Kita geser tanggal berapa tadi? 19. Oke, tanggal 19. Tunggu, ini dihapus dulu ya supaya nggak gelap. 19 jauh karena ini M5 ya. Oke, kita geser. Nah, ini kan berarti di opennya kan sekitar jam berapa nih? Ini kan kita lihat di sini kan opennya di sini ya, di memang jam segini kan. Ya, sekitar jam berapa nih? Jam 5 pagi tanggal 19 Mei. Nah, kita di sini kan siap-siap untuk open sell. Ya. Kita open sell langsung boleh ya. Tapi kalau kita mau menunggu lagi untuk open sell, konfirmasi di time frame lebih kecil, boleh juga ya. Tapi misalnya anggap aja kita ambil open sell langsung di sini ya. Open sell langsung kan di open market karena pola sebelumnya adalah untuk kita probabilitas tinggi untuk sell, kita sell langsung di open market. Sell, klik sell ya. Sell di angkanya 11900. Ya, kemudian kita pasang misalkan stop loss-nya di atasnya high sebelumnya. Yang di sini ini kan high. Ini adalah pelaponnya di atas ya. Kita pasang stop loss di atasnya pelapon supaya kalau dia naik dia kejeduk di pelapon ya, kembali turun. Nah, di sini. Nah, di sini ya kita pasang open stop loss. Nah, di stop loss di sini. Nah, kita sell di sini kan. Nah, kita take profit yang terdekat kita bisa pasang di lantainya ya. Di lantainya dasarnya kan berarti di yang sini. Yang paling rendah ini. Ini kita dasarnya. Dasarnya kita warna hijau ya. Nah, kalau kondisi seperti ini, nah oke dia di M5 ini kita sell langsung di open market, maka dia floating loss ya, tapi nggak kena stop loss karena batasan ruginya di sini. Dia kemudian floating profit, oke, kemudian floating loss, kemudian floating profit, loss segala di sini. Nah, kemudian dia floating profit, dan kemudian kena target untungnya di sini yang hijau ini. Nah, sini. Nah, ini kena take profit. Nah, ini kita profit. Kalau kita misalkan di Nasdaq, Pak Ladiono ya, di Nasdaq berarti kita untung berapa nih? Ya dari 11900 ke 1861. Ya sekitar berapa nih poin nih? Sekitar berarti 39 poin ya, 39 poin di Nasdaq. Ya. 39 poin di Nasdaq kan lumayan kan profitnya kan? Nah, ini bisa kita lakukan di trading Nasdaq. Oke, seperti ini. Bagaimana Pak Ladiono, cukup jelas? Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, kalau di update-nya, kondisi update saat ini kita langsung ke yang paling ujung. Nah, kalau paling ujung ini kita lihat lagi pola yang sama di anak bujang ayah nih. Ya. Di M5 ini ada namanya bearish engulfing di sini. Nah, ini kan lebih tinggi, lebih rendah. Ini kalah tinggi, kalah rendah. Nah, ini bearish engulfing. Kita bisa open sell ya. Sebenarnya open sell di sini langsung di open market sini boleh. Stop loss-nya adalah di atasnya sini. Di atasnya sini kita stop loss, atau di kondisi sekarang kita bisa open sell. Ya. Kita bisa open sell di sekarang. TP-nya di mana? TP-nya kita bisa pasang ya, yang mau deket doang boleh, mau yang yang terdekat di sini lebih cepat lagi di sini nih. TP-nya di paling dasar, yang terdekat di lantai yang terdekat. Lantai yang terdekat berarti di sini. Nah, kita bisa sell sebetulnya
TP-nya di lantai dasar sini ya. Stop loss-nya di sini. Itu kalau di M5 ya. Kita open sell misalkan sell sekarang, TP-nya di sini target kita. Ya. Oke, kalau kita lihat di sini. Nah, kemudian kita kalau mau dibantu ya sebenarnya kita nanti bisa pelajari lagi yang jalan kesempatan atau bisa lihat di YouTube daripada Forsimpro, YouTube channelnya Forsimpro. Nah, itu namanya Fibonacci ya, Fibonacci retracement. Nah, ini dia sudah koreksinya sudah maksimal di 78,6. Berarti dia sekarang udah cenderung turun ke sini, ke arah sini yang terdekat misalkan. Kalau kita bisa ambil posisi sell, kita bisa TP di sini gitu ya. TP yang terdekat di 12313 lah gitu. Pak Ladiono ya. Di sini kita bisa ambil peluang untuk open sell. Ya probabilitasnya kuat untuk dia turun. Karena ini pola kuat ya, namanya engulfing. Ini bearish engulfing. Nah, ini adalah pola yang probabilitasnya tinggi. Kalau dia bearish engulfing berarti probabilitas tinggi untuk turun. Kalau dia bullish engulfing berarti probabilitas tinggi untuk naik. Nah, ini kita bisa perhatikan pola ini untuk kita trading. Ya. Oke, sampai sini ada belum di unmute kayaknya Bu. Ya, ada pertanyaan dari Pak Opik. Apakah setiap bertemu dengan area support atau resisten harus take profit? Dan juga dari Ibu Galuh ya, mau nanya, kok makin turun makin profit? Dua pertanyaan dari Ibu Galuh dan Pak Opik, Pak. Belum di unmute kayaknya juga, Pak. Oke, Pak Opik, kalau setiap bertemu area support atau resisten harus TP. Ya boleh, itu yang TP terdekat ya. TP berikutnya boleh aja, yaitu di misalkan kalau kita sell berarti TP berikutnya ya, di support berikutnya lagi gitu ya. TP berikutnya ya. Misalkan kalau tadi kayak contoh tadi ya kita mungkin yang sini aja dulu di forex. Ya. Ya misalkan kayak gini kan resisten. Misalkan kita misalkan kita buy di sini ya. Kita misalkan buy di sini. Ya. Misalkan kita buy di sini ya. Ini kan ada bullish engulfing nih. Kita buy nih. Buy di sini ya, buy. Nah, kita TP-nya di mana? TP-nya adalah di resisten terdekat di sini. Yang ini ya, ini buy-nya resisten terdekat. TP di sini ya. Ya, kita buy-nya di sini ya. Ini kan bullish engulfing ya. Di sini tandanya. Ini warna ungu nih. Kita buy di sini nih. Buy yang di sini nih. Nah, di sini nih kita buy-nya. Nah, di sini ya. Saya unguin lagi. Ya. Ini kan kita buy-nya di porosnya ini ya. Kita buy di situ. Resisten terdekat yang hijau ini yang pertama. Ya, kita bisa TP di sini, berarti TP di sini. Tapi kalau kita misalkan ke resisten berikutnya, boleh juga ya. Berarti kita di atas di sini. Nah, TP di sini berarti kena TP-nya di sini nih. Ini kena TP. Kita mau di resisten berikutnya lagi di atas sini, boleh juga. Berarti kena TP di mana? Di sini. Ya Pak, siapa? Pak Opik ya. Di sini. Boleh Pak, silakan. Stop loss di mana? Stop loss-nya di bawah low ini. Yang di bawah low ini ya. Bullish engulfing-nya ini stop loss-nya. Stop loss-nya kecil. Tapi TP-nya gede. Nah, ini bisa nih. Ini stop loss-nya kecil tapi TP-nya bisa gede. Ya. Kelihatan ya. Pak Opik ya. Cukup jelas Pak Opik? Ini penjelasannya cukup jelas? Boleh direspon di open mic atau di chat ya. Oke. Cukup jelas ya. Yang Bugalu ya, kok makin turun makin profit. Ya. Kok makin turun makin profit. Ini contoh sederhananya adalah di sini aja, di GBP USD. Ini kan kalau kita GBP USD, ini kan pound sterling terhadap US dollar, Ibu Galuh. Ini kontrak. Kontrak misalkan kita beli, kalau kita beli kontrak di GBP USD, ya itu berarti kan kita beli pound sterling, jual US dollar.
Kita berarti kalau beli, ya misalkan seperti ini, kita beli itu di harga pound sterling lebih murah. Kemudian kita nanti di atas kita jual pound sterling di harga lebih mahal. Nah, itulah untungnya, gitu ya. Nah, kalau misalkan dia turun, ya seperti ini, dia turun, nah ini kita di sini, kita jual ya kontrak jual GBP USD pound sterling terhadap US dollar. Berarti kita sebenarnya jual pound sterling di harga mahal. Atau kebalikannya beli US dollar di harga murah. Ketika dia turun di bawah sini kita tutup. Berarti kita sebenarnya kita beli pound sterling di harga mahal, tapi kita jual US di harga tinggi. Nah, kita profit juga selisihnya. Jadi mau turun ya kita profit, mau naik tadi kita juga profit ya. Kalau kita open sell semakin turun semakin profit. Kalau kita open buy semakin naik semakin profit. Nah, itu peluang dua arah di dalam trading forex, gold, oil atau indeks. Ya. Gimana Ibu Galuh, cukup jelas? Ya Pak, cukup jelas Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, makasih Pak Michael Yudi. Ada pertanyaan juga dari Pak Eki. Tandanya bullish engulfing dilihat dari mana Pak? Masih belum ngerti juga karena beliau bilang mirip-mirip ya, banyak yang mirip-mirip tentang bullish engulfing. Oke. Kita pakai yang sini. Kita pakai yang ini aja yang tadi nih. Nah, yang ini kita gedein. Kita ini. Nah, ini ya. Ini yang ini kita insert apa ya namanya? Shape ya. Shape. Yang ini nih. Nah, ini nih. Nah, ini pola dua candle ini ya. Ini yang dua ini. Nah, dua ini namanya bullish engulfing. Ya, engulfing itu bahasa sederhananya apa? Menaungi atau mencaplok. Gitu ya. Nah, nih, ini kita lihat di sini. Ini kan bearish, ini bullish. Nah, si bullish mencaplok si yang bearish. Nah, si bullishnya ini low-nya lebih rendah daripada si bearish. Ya, ini low kan paling bawah ya. Low itu rendah ya, low rendah. Nih yang si bullish lebih rendah daripada si bearish. Kemudian high-nya yang paling tinggi nih, pucuk atasnya ini si bullish lebih tinggi daripada si bearish. Nah, kemudian yang poin pentingnya sih adalah closing candle si bullish ya. Si bullish itu lebih tinggi daripada high-nya si bearish. Nah, ini titik yang ini nih. Ini nih dia begini ya. Nah, ini closing candle-nya lebih tinggi daripada si high-nya si bearish. Nah, ini namanya bullish engulfing. Gimana Pak Eki? Cukup jelas Pak Eki? Ya, itu Pak. Dia bullish engulfing ini kita nunggu H4 atau dia setelah melewati itu aja kita baru bisa nilai dia bullish engulfing. Setelah yang warna merah itu. Oh, ini bearish. Kan dua candle ini setelah ada closing candle ini, Pak. Closing candle ini. Closing candle yang hijau ini di closing candle di atas ya high-nya si bearish. Nah, ini namanya bullish engulfing. Ini. Berarti kita harus nunggu 4 jam itu Pak ya, H4 ya. Ah, ini kalau di time frame A4, tapi mau di time frame lebih kecil boleh juga. Sama, cuma beda time frame doang. Tapi bentuknya mirip-mirip seperti sama gitu. Jadi kita di next candle di sini kita open buy. Di opennya boleh langsung buy boleh, tapi kalau mau cari-cari peluang lebih beli lebih murah lagi, misalkan dia koreksi dulu dikit boleh juga, tapi ya langsung aja buy juga boleh. Stop loss-nya di bawah low ini, di bawah low, gitu. Kita ngikuti harga pasar apa ya, bukan pending order ya? Ngikutin harga pasar ketika open, iya betul, langsung aja. Ketika sudah closing nih, kan waktunya jelas ya. Misalkan nih, kalau misalkan ini 4 jam, berarti ini tadi jam 16 itu dia tutup. 16.00 WIB kan. Nah, nanti berarti kalau tutup lagi jam 16 tambah 4, jam 20.00 WIB tutup. Nah, pokoknya di jam 20.00 WIB kalau dia benar-benar wah closing di atasnya high bearish candle sebelumnya, langsung buy.
di next candle yang baru ya, candlestick yang baru kita buy langsung gitu. Itu Pak Eki, gimana? Nah, ini kalau misalkan H4, ini mau dia M5 nggak bisa, sama saja. Di M5 contoh bullish engulfing ya, tapi cari dulu. Bentar. Oke. Nah, ini kan bullish engulfing. Ini jelas banget di bullish engulfing ini low-nya lebih rendah daripada low-nya si bearish. Ini closing-nya pun jauh kali di atasnya high. Nah, ini next candle kita bisa sell. Maaf, sell, buy. Buy di sini ya. Buy di sini nih. Kalau M5 berapa pip itu, Pak? Ya, apanya? Kalau yang tadi itu bullish ini, itu berapa pip itu, Pak, sampai ke atas? Kita ukur ya. Kita batasan nih. Anggap aja batasan rugi di sini ya. Batasan ruginya sini. Kemudian take profit yang di sini misalkan. Nggak usah paling tinggi juga nggak apa-apa. Atau di sini aja juga cukup misalkan kan ya. Anggap aja di sini. Nah, kita TP-nya di sini. Ya, oke. Ini aja udah berapa pip ya. Kita pakai yang ini nih, yang crosshair. Klik dari open sini ya. Open sini kalau stop loss-nya aja dulu, stop loss-nya. Pokoknya yang kita perhitungkan stop loss-nya dulu. Jangan kita untungnya dulu, tapi batasan ruginya itu paling penting ya. Batasan ruginya berapa? Nah, ini kita lihat batasan ruginya itu apa nih? Ini GBP USD. Ini kalau di pips ya, ini sebenarnya 14,6 pips. Berarti kalau main 0,1 lot, berarti 14,6 dolar. Ya, 14,6 dolar. Nah, kalau kita ikutin buy-nya berarti kalau TP di sini itu 17,5 dolar. Oke, kalau mau yang paling atas, ya nggak usah paling atas banget, misalnya di bawah sini, itu 33 dolar. Oke, dalam waktu berapa menit? Ya, ini kan 5 menit, ini 10 menit, ini 15 menit. 15 menit untung 30 dolar, bagaimana Pak Eki? Lumayan. Itu tadi yang 17,6. Jadi kalau misalnya saya pakai trailing stop, dia kan 100 poin. Berarti ya, itu udah masuk lah, udah bisa lah ya 100 poin itu Pak ya. Udah 176 ya tadi ya. Oke, misalkan 100 poin itu maksudnya kan 10 pip ya sebenarnya ya, 10 pip ya. Anggap aja di sini kan paling tingginya di sini ya, Pak Eki ya. Berarti dia kena TP-nya ya, kena TP-nya ya. Tunggu ya, sebentar. Kan? Sini, dia kena TP-nya adalah di sini nih. Sini. Sini. Di 2655. Maaf, kena stop loss-nya maksudnya. Stop loss-nya sesuai dengan trailing stop kan. Di 2655. Berarti ke open 2628, berarti berapa? 27 pips ya, 27 dolar profitnya. Gitu, Pak. Oh, dia ngitungnya dari TP kita, Pak ya, baru dihitungnya ke bawah ya. Kalau yang TP kita kalau itu trailing stop maksudnya. Trailing stop. Trailing stop itu sebenarnya yang bergerak stop loss-nya. Ini, yang ini nih yang bergeraknya merah ini. Ini stop loss di sini kan? Nah, kalau Bapak trailing stop ya, maka nanti dia setiap kali 10 pip naik dia ikutan yang ini, yang merahnya. Nih, naik 10 pip, naik 10 pip. Naik 10 pip, naik 10 pip. Naik 10 pip lagi, naik 10 pip ya kan? Naik 10 pip lagi, ya kan? Kemudian nanti di 2555 tadi ya. Di sini ya, 2555 bener kan? Di sini. Nah, di sini. Dia naik sini kan? Dia berhenti. Nah, kemudian ternyata dia turun. Dari ujung sini dia turun. Nah, stop loss di sini. Tapi stop loss ini TP, bukan TP, maaf. Stop loss ini profit ya, karena dia dia itu opennya sini. Nah, di sini TP-nya maksudnya profitnya segini. Nah, ini. Nah, ini profitnya ya. Segini. Gimana Pak Eki? Jadi tadi Pak 100-nya di atas 176 poin. Kalau pakai trailing stop dia selisih 100 poin dari yang TP kita ke yang bawah tadi Pak ya, jadinya ya. 100 poin dihitung dari itu ya. Trailing stop itu dihitung dari harga yang bergerak 10 pip sebenarnya sih, 10 pip. 100 pip ya. Ya, 10 pip ya. 100 poin tapi ya. Ya, misalkan nih 10 pip itu maksudnya gini, Pak. 100 poin ini Bapak nih ya. Ini kan 26552 ya. Sebenarnya 100 poin yang dimaksud adalah 26552 tambahin 100 berarti 26652 gitu ya. Itu maksudnya 100 poinnya.
Berarti dia harga paling tingginya di sini misalkan di 26652 gitu ya nih. 26652 ya kan? Ketika dia turun ke 26 atau anggap ini ya 26657 kan ini kan? Ini kan 57 ya, saya gedein ya. Nah, ini kan 57 ya. Ini 57 saya gedein lagi. Ini kan salah. Ini kan 57 ya. Ini 2657 kan? Ini kan harga paling tinggi. Nah, ketika pakai trailing stop, maka stop loss-nya kan bergerak naik terus. Nah, dia kemudian kena stop loss yang barunya adalah di bawahnya sini ketika dia turun. Ketika dia turun di sini di 100 pip daripada 266 100 poin yang dibilang tadi 26657 berarti di 26557. Nah, di sini. Di sini, Pak. Dia kena ketutupnya di sini. Ketutupnya. Oke, Pak. Ya. Tapi kita, Pak, trailing stopnya nggak bisa sampai 40 poin, 50 poin nggak bisa, Pak ya? Nggak bisa di-setting ya? Trailing stopnya paling kecil segini, Pak. Paling kecilnya ini. Ini trailing stopnya paling kecil. Coba mana sih custom ya? 40 kemana ada berapa sih? 10 ya, memang paling kecil 100 Pak. 100 poin yang dimasukkan 10 pip ya. Iya, paling kecil segitu. Nggak bisa di-setting jadi 50 atau 40 poin, Pak ya. Jadi nggak terlalu kecil kali kita profitnya kalau tutup. Oh, iya, itu pengaruh juga sebenarnya, Pak. Misalkan gini, Pak. Ini kan bisa jadi di sini Bapak udah kena trailing stopnya di sini. Walaupun ini hijau ya. Tapi di hijau ini kan sebenarnya ada pergerakan yang cukup besar. Bisa jadi 9 pip. 90 poin maksudnya. Nih. Nggak jadi kena di sini, Pak. Karena mungkin bisa jadi di sini sudah kena 90 poin yang maksud Bapak tadi. Gini. Kalau misalkan dia 100 poin kan dia nggak kena di sini. Gitu, Pak. Itu pengaruh juga. Kalau terlalu dekat pun dia terlalu cepat kenanya, Pak. Belum nyampe atas sudah kena duluan gitu. Gimana? Jelaskan ya, Pak ya? Oke, Pak. Udah jelas, Pak. Berarti misalnya kalau kita ini, Pak, kalau kita lagi narik mobil yang mogok, ya kan? Pakai tali ya, gitu ya. Tarik kan? Apalagi datar. Nah, kalau dia terlalu dekat talinya, itu kan bisa gampang nabrak, gitu kan? Jelas ya, Pak ya? Gampang nabrak. Tapi kalau jauh kan jauh, nabraknya jauh gitu. Kalau dia ternyata dia mundur, yang nariknya mundur maksudnya. Ya. Ya, Pak. Udah jelas, Pak. Tapi kalau misalnya kita bermain gold, ya apa memang sama juga dengan ini, Pak, dengan mata uang GBP ini, Pak, untuk yang seandainya kita pakai trailing stop. Sama, Pak. Pakai 100 poin gini juga deh perhitungannya. Sama, Pak. Iya. Sama. Sama, Oke, Pak. Pak. Oh, berarti nggak ada perbedaan ya. Cuma yang membedakan itu kalau gold itu dia 1 pip $10 gitu, Pak ya. Iya, kalau gold kan misalkan gold, kita ke gold ya. Gold ini kan misalkan angkanya ini, saya gedein. Ini kan gold ya. 1858.7 gitu ya. Kan dia pergerakannya sebenarnya yang dimaksud saya ngomong pip-pip gitu ya misalkan. Itu dia 1858.7, misalkan naik 1 pip, 1858.8 gitu, Pak. Nah, itu nilainya $1 kalau main 0,1 lot gitu ya. Dari 58.7 jadi 58.8 itu 1 pip atau $1 kalau main 0,1 lot gitu. Oke, Pak. Ganti, Pak. Ya. Oke, Pak Michael, sudah tidak ada pertanyaan yang masuk lagi dan waktu juga sudah hampir 1 jam ya, Pak Michael ya. Mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup materi sore hari ini, Pak Michael, sebelum kita closing webinarnya. Oke, ya. Bagi yang belum join, ya, ini kan memang peluangnya jelas ya. Kalau kita lihat dari pola-pola yang ada tadi dengan pola bullish engulfing, bearish engulfing aja, sebenarnya kita bisa untuk entry dan menghasilkan profit ya. Jadi bagi yang belum join, misalkan di premium,
langsung aja join, nanti di situ ada diskusinya lebih dalam lagi mengenai trading entry level gitu, di mana kemudian pola-pola apa aja lagi yang bisa dipelajari, sama-sama diskusi ya. Jadi kalau udah serius untuk trading, langsung aja join di premium. Oke, terima kasih untuk materinya. Mungkin presentingnya bisa ditutup dulu Pak Michael. Ya, terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan oleh Pak Michael sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu atau Sobat Traders yang hadir untuk menambah wawasan atau ilmu ya istilah kata ya, tambahan wawasan untuk teknik trading ke depannya bagi Sobat Traders ya. Sebetulnya untuk acara webinar ini perlu diketahui, mungkin ada yang baru pertama kali join ya. Jadi webinar edukasi pemula ini diadakan setiap hari Jumat jam 4 sore. Jadi Bapak Ibu, minggu depan kita akan ada lagi webinarnya dengan topik yang berbeda. Kita akan informasikan kembali. Sobat Traders juga bisa dapat mengundang akan rekan-rekan sekalian yang mungkin belum pernah hadir atau belum pernah join di acara webinar edukasi pemula Forex Impro. Kita ketemu lagi hari Jumat, dan minggu depan kita ada live trading sesi Amerika setiap Selasa 2 minggu sekali, sebulan 2 kali ya. Selasa depan kebetulan jadwal untuk live trading sesi Amerika, dan hari Kamis ada live trading sesi Eropa jam 4 sore. Kalau live trading sesi Eropa jam 4 sore pada hari Kamis ini live streaming langsung di YouTube dan Facebook Forex Impro. Dan untuk live trading sesi Amerika hari Selasa via Zoom, Sobat Traders juga bisa langsung registrasi ke teman-teman atau rekan-rekan tim Java Global Futures yang mengundang Sobat Traders sore hari ini di acara webinar edukasi pemula. Baik Sobat Traders, kita akan ketemu lagi minggu depan untuk jadwal selanjutnya. Bagi yang belum join di grup Telegram Premium, jangan lupa untuk segera menghubungi tim Java Global Futures untuk segera membuka account di PT Java Global. Terima kasih untuk kehadirannya pada sore hari ini. Selamat sore, salam profit. Salam profit. Mulailah setiap hari dengan melakukan rutinitas. Anda perlu duduk di depan laptop untuk mengamati grafik pergerakan harga. Anda perlu membaca berita dan data-data ekonomi dan juga perkembangan sentimen pasar yang sedang terjadi. Lalu Anda menyimpulkan dengan analisa Anda sendiri, Anda membuat sebuah trading plan. Setelah Anda membuat trading plan, Anda coba untuk masuk pasar. Lihat hasilnya, apakah Anda akan mendapatkan keuntungan atau Anda rugi. Sobat Trader, lakukan terus langkah-langkah yang rutin. Itulah langkah-langkah kecil yang perlu Anda lakukan sebagai seorang trader. Anda lihat banyak trader yang menyerah terlalu cepat ketika kenyataan menghantam mereka. Kita bisa keluar dari masalah itu, bukan hanya melangkah, tetapi berlari kencang dengan antusias dan keyakinan. Tetapi ada alasan di mana statistik menunjukkan hanya sebagian kecil trader yang berhasil. Karena begitu keadaan menjadi sulit, orang menyerah. Kita membicarakan tentang pasar dengan transaksi triliunan dolar per hari. Dan jika Anda bersedia bekerja keras lebih daripada 90% trader lainnya, Anda bisa mengukir kisah Anda dari itu. Trading bukanlah sesuatu di mana kamu akan mendapatkan keuntungan dalam satu hari. Itu membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan ketekunan. Abaikan marketing broker yang memberitahu Anda bisa cepat kaya dari trading. Ada teknik jitu atau holy grail, akan beli dan jual langsung dapat keuntungan. Itu tidak ada. Itu semua hanya bahasa marketing. Tapi sekarang kita fokus pada kenyataan. Jadi apa yang dapat membuat seseorang dapat berhasil dalam trading? Seseorang yang memiliki ketabahan dan tekad. Seseorang yang berfokus pada jangka panjang dan tidak terus-menerus mencari keuntungan jangka pendek. Seseorang yang tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan tidak takut
bekerja keras untuk itu. Untuk sukses dalam trading ataupun segala profesi yang lain, diperlukan waktu bertahun-tahun kerja keras. Trading tidak berbeda dengan profesi lainnya, hanya trading lebih mudah diakses. Mungkin Anda adalah pendatang baru dan bersiap melakukan pertandingan. Atau Anda memang sudah lama bertanding, namun kemenangan belum Anda raih. Dan Anda merasa masih gagal. Tetap semangat. Tetap fokus pada garis finish. Satu titik, fokus. Kemenangan pasti dapat kita raih. Kekalahan saat ini adalah kemenangan yang tertunda. Ayo, sobat trader, tetap bersemangat, terus belajar, terus berlatih, dan terus trading sampai akhirnya kemenangan diraih.